Sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu, silakan tekan tombol subscribe, like video ini, dan share ke keluarga atau teman seusia, agar semakin banyak lansia yang mendapat informasi kesehatan yang benar. Mau dan nanti di akhir video, tulis di kolom komentar ya, Bapak dan Ibu menonton dari daerah mana. Mari saling menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua, khususnya yang sudah memasuki usia 10 tahun ke atas. Pada usia lansia, menjaga kesehatan adalah hal yang sangat penting. Banyak orang tua kita yang mulai beralih ke obat-obatan herbal karena dianggap lebih alami dan minim efek samping. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah rebusan daun sirsak. Namun muncul pertanyaan penting, apakah rebusan daun sirsak aman untuk lansia usia tetakus 10 tahun ke atas? Atau justru bisa menimbulkan risiko jika diminum sembarangan? Mari kita bahas bersama, secara tenang, jujur, dan seimbang. Daun sirsak mengandung berbagai zat aktif alami, seperti antioksidan, flavonoid, dan acetogenins. Zat-zat ini dipercaya memiliki manfaat untuk membantu melawan peradangan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta membantu menjaga kesehatan secara umum. Bagi lansia, manfaat yang sering dirasakan dari rebusan daun sirsak antara lain, membantu mengurangi nyeri sendi dan pegal-pegal, memberi efek lebih rileks pada tubuh, membantu menjaga daya tahan tubuh. Sebagian orang merasa tidur lebih nyenyak. Tidak heran jika banyak lansia yang rutin mengonsumsi rebusan daun sirsak sebagai minuman herbal harian. Namun Bapak dan Ibu, disinilah kita harus berhati-hati. Pada usia 60 tahun ke atas, kondisi tubuh sudah berbeda dengan usia muda. Fungsi ginjal, hati, dan saraf tidak lagi sekuat dulu. Selain itu, banyak lansia yang juga rutin mengonsumsi obat dokter, seperti obat darah tinggi, diabetes, jantung, atau kolesterol. Masalahnya, rebusan daun sirsak tidak selalu aman jika diminum berlebihan, terutama untuk lansia. Salah satu kandungan daun sirsak, yaitu acetogenins, jika dikonsumsi terlalu sering dan dalam jangka panjang, dikhawatirkan dapat berdampak pada sistem saraf. Pada lansia, sistem saraf sudah lebih sensitif, sehingga risiko seperti pusing, lemas berlebihan, kesemutan, tremor ringan bisa lebih mudah muncul. Selain itu, rebusan daun sirsak juga dapat menurunkan tekanan darah dan gula darah. Bagi lansia yang memang sudah mengonsumsi obat darah tinggi atau diabetes, minum rebusan daun sirsak tanpa pengawasan bisa menyebabkan tekanan darah turun terlalu rendah, gula darah anjlok, badan terasa sangat lemas, pandangan berkunang-kunang. Ini tentu berbahaya, terutama jika lansia tinggal sendiri atau sering beraktivitas tanpa pendamping. Lalu, apakah lansia tidak boleh minum rebusan daun sirsak sama sekali? Jawabannya, boleh, tetapi harus sangat bijak dan dibatasi. Berikut cara konsumsi yang lebih aman untuk lansia usia 60 tahun ke atas. Gunakan 3 lembar daun sirsak saja. Jangan terlalu banyak, rebus dengan 2 gelas air, hingga tersisa sekitar 1 gelas. Minum maksimal 2-3 kali dalam seminggu, bukan setiap hari. Jangan diminum bersamaan dengan obat dokter. Hentikan konsumsi jika muncul keluhan seperti pusing, lemas, atau mual. Yang paling penting, rebusan daun sirsak bukan pengganti obat dokter. Herbal hanya bersifat pendukung, bukan penyembuh utama. Jika Bapak atau Ibu memiliki riwayat penyakit ginjal, penyakit hati, gangguan saraf, tekanan darah rendah, sebaiknya hindari atau konsultasikan dulu dengan tenaga kesehatan sebelum mengonsumsi rebusan daun sirsak. Kesimpulannya, untuk lansia usia 60 tahun ke atas, rebusan daun sirsak bisa memberi manfaat jika diminum dengan sangat terbatas dan tidak rutin setiap hari. Namun jika dikonsumsi berlebihan, justru bisa menimbulkan risiko kesehatan. Ingat Bapak dan Ibu, di usia lansia, yang paling penting bukan mencoba banyak herbal, tetapi menjaga pola makan, cukup istirahat, minum obat sesuai anjuran dokter, dan tetap bahagia. Pengalaman seorang lansia 60 tahun yang senang minum rebusan herbal. Nama saya Pak Wiryo. Usia saya sudah menginjak 60 tahun lebih. Rambut mulai memutih, tenaga sudah tidak sekuat dulu, dan tubuh pun kadang memberi tanda-tanda bahwa usia memang tidak bisa dilawan. Namun di usia seperti ini, saya belajar satu hal penting, menjaga tubuh dengan sabar dan penuh kesadaran. Sejak muda saya terbiasa hidup sederhana, makan seadanya, bekerja keras, dan jarang memikirkan kesehatan. Baru setelah usia kepala 6, saya mulai merasakan berbagai perubahan. Bangun pagi tidak lagi segar seperti dulu, sendi lutut kadang nyeri,
pinggang sering pegal, dan tidur malam tidak selalu nyenyak. Dokter bilang itu hal yang wajar untuk usia saya. Obat diberikan, saran pun disampaikan. Namun di sela-sela itu saya teringat kebiasaan orang tua dulu. Mereka sering memanfaatkan rebusan dari daun-daunan di sekitar rumah. Bukan untuk menyembuhkan penyakit berat, tapi untuk menjaga badan tetap ringan dan nyaman. Dari situlah saya mulai kembali mengenal rebusan herbal. Awalnya saya ragu. Saya tidak ingin sembarangan minum apapun. Tapi saya pelan-pelan belajar, bertanya, dan mencari tahu. Akhirnya saya mencoba minum rebusan daun sirsak. Bukan setiap hari, hanya sesekali. Saya rebus beberapa lembar daun yang sudah tua, bersih, tanpa tambahan apapun. Airnya pahit, tidak enak, tapi saya minum dengan niat menjaga kesehatan, bukan mencari rasa. Pengalaman pertama saya tidak langsung merasakan perubahan besar. Namun setelah beberapa kali minum, tubuh terasa lebih ringan. Bukan sembuh dari apa-apa, tapi seperti ada rasa nyaman. Tidur saya sedikit lebih nyenyak. Bangun pagi tidak terlalu kaku. Pegal masih ada, tapi tidak seberat biasanya. Yang paling saya jaga adalah tidak berlebihan. Saya selalu ingat pesan dokter dan anak-anak saya. Herbal tetap harus bijak. Saya tidak minum setiap hari, paling banyak 2 atau 3 kali seminggu. Jika badan terasa kurang enak, saya berhenti. Saya juga tidak pernah mencampur rebusan dengan obat dokter. Di usia 60 tahun, saya sadar bahwa tubuh ini tidak lagi bisa dipaksa. Semua harus pelan-pelan. Minum rebusan herbal bagi saya bukan keharusan, tapi pilihan sadar. Saya tidak menganggapnya obat mujarab, saya hanya menganggapnya sebagai teman, pendamping gaya hidup sehat. Saya juga belajar mendengarkan tubuh sendiri. Jika setelah minum rebusan badan terasa pusing atau lemas, itu tanda untuk berhenti. Tidak semua yang alami cocok untuk semua orang. Setiap tubuh punya cerita sendiri. Istri saya sering mengingatkan, yang penting bukan apa yang diminum, tapi bagaimana hidup dijalani. Saya setuju. Saya tetap makan teratur, mengurangi gula dan garam, berjalan pagi meski sebentar, dan berusaha menjaga pikiran tetap tenang. Rebusan herbal hanya bagian kecil dari semua itu. Sekarang saya tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti kebiasaan saya. Jika ada teman sesama lansia bertanya, saya selalu bilang, boleh mencoba, tapi jangan berlebihan, dan jangan menggantikan obat dokter. Saya tidak ingin orang lain salah paham. Bagi saya, pengalaman minum rebusan herbal mengajarkan satu hal. Di usia lanjut, yang kita cari bukan umur panjang, tapi hidup yang nyaman dan bermakna. Bisa bangun pagi tanpa banyak keluhan, bisa duduk minum teh sambil mengobrol, itu sudah cukup. Saya juga merasa lebih tenang secara batin. Proses merebus daun, menunggu air mendidih, dan meminumnya dengan pelan-pelan memberi waktu untuk berhenti sejenak. Seolah mengingatkan saya bahwa hidup tidak perlu tergesa-gesa. Kini setiap kali saya meminum rebusan itu, saya selalu berdoa. Bukan meminta sembuh dari penyakit, tapi meminta keseimbangan. Agar tubuh dan pikiran bisa berjalan seiring, agar usia lanjut bisa dijalani dengan rasa syukur. Pengalaman saya mungkin sederhana. Tidak ada cerita ajaib. Tidak ada klaim berlebihan. Tapi justru dari kesederhanaan itulah saya belajar. Bahwa menjaga kesehatan di usia 60 tahun ke atas bukan tentang mencoba segalanya, melainkan tentang memilih dengan bijak dan mengenal batas diri. Saya berharap siapapun yang membaca atau mendengar cerita ini bisa mengambil pelajaran. Jika ingin mencoba rebusan herbal, lakukan dengan hati-hati. Dengarkan tubuh. Konsultasi bila perlu. Dan yang terpenting, jalani hari dengan tenang dan bahagia. Karena pada akhirnya, kesehatan sejati bukan hanya tentang apa yang kita minum, tetapi tentang cara kita menghargai hidup di setiap usia.